Selamat pagi sahabat pemasyarakatan, berjumpa kembali dengan saya Thalia dan saya Indah. Kami akan menemani Anda dengan berbagai berita seputar pemasyarakatan di minggu ini. Ya, untuk menyaksikan berita apa saja yang ada di minggu ini, tetap bersama kami dalam Apa Kabar Pemasyarakatan. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Menkumham Yasona Halauli melantik 120 pimpinan tinggi Pratama dan 2 pejabat fungsional ahli utama di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kemenkumham. Ya, pelantikan tersebut berlangsung pada Senin 25 September di Geraha Pengayoman Kemenkumham Jakarta. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Yasona Halauli melantik 120 pimpinan tinggi Pratama dan 2 pejabat fungsional ahli utama di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Pelantikan tersebut berlangsung pada Senin 25 September 2023 di Geraha Pengayoman Kemenkumham Jakarta. Di antara pejabat yang dilantik merupakan pimpinan tinggi Pratama di lingkungan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan. Anak Agung Giri Krisna resmi mengemban amanah baru sebagai Sekretaris Ditjenpas. Mantan Kepala Biro Umum pada Sekretariat Jenderal Kemenkumham ini menggantikan Heni Yuwono yang kini memimpin kantor wilayah Kemenkumham Jawa Timur. Sementara itu, 2 posisi direktur yang sebelumnya kosong kini telah diisi oleh nama baru. Supriyanto, mantan Kepala Divisi Pemasyarakatan Kanwil Kemenkumham Jawa Tengah, kini menjabat Direktur Keamanan dan Ketertiban. Sementara itu, Marcelina Budiningsih yang sebelumnya menjabat Kadifpas Kanwil Kemenkumham DKI Jakarta resmi menduduki posisi Direktur Pelayanan Tahanan dan Pengelolaan Basan Barat. Selanjutnya, Direktur Teknologi Informasi dan Kerjasama yang sebelumnya dijabat Dodot Adi Kuswanto kini diemban oleh Jumadi, mantan Kepala Divisi Pemasyarakatan Kanwil Kemenkumham Kalimantan Timur. Adapun Dodot Adi Kuswanto kini mengemban amanah baru sebagai Kakanwil Kemenkumham Banten. Menkumham meyakini para pejabat yang dilantik mampu menggerakkan gerbong organisasi yang dipimpinnya, menjalankan amanah yang sangat berharga tersebut dengan terus menunjukkan kinerja terbaik dengan segenap kerendahan dan ketulusan hati, berdedikasi, loyal, serta berintegritas. Selamat kepada saudara sekalian. Saya yakin bahwa para pejabat yang dilantik hari ini mampu menggerakkan gerbong organisasi Kementerian Hukum dan HAM yang dipimpinnya dan menjalankan amanah ini dengan penuh tanggung jawab dan terus menunjukkan kinerja yang lebih baik dengan segenap kerendahan hati dan ketulusan serta tetap menjaga loyalitas, integritas, dan dedikasi yang tinggi. Pengangkatan jabatan pimpinan tinggi Pratama ini juga merupakan hasil dari pelaksanaan manajemen talenta dan penyelenggaraannya mendapat rekomendasi dari Komisi Aparatur Sipil Negara sebagai bagian dari implementasi pola pembinaan organisasi dan pembinaan karir pegawai untuk lebih mendinamiskan kinerja dan roda organisasi agar terus menghasilkan kualitas yang makin optimal. Lembaga Pemasyarakatan Perempuan kelas 2A Semarang tingkatkan pengamanan melalui inovasi barunya, yaitu pintu berbasis digital. Ya, inovasi tersebut diresmikan langsung oleh Kepala Divisi Pemasyarakatan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah, Supriyanto. Lembaga Pemasyarakatan Perempuan kelas 2A Semarang meresmikan pintu berbasis digital. Hal ini merupakan upaya yang dilakukan untuk meningkatkan pengamanan di sekitar lapas. Inovasi pintu berbasis digital diresmikan langsung oleh Kepala Divisi Pemasyarakatan Kantor Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Tengah, Supriyanto. Pintu digital atau Network Door Station memberikan peningkatan pengamanan pada sistem penguncian berbasis digital pada lingkungan lapas dengan menggabungkan komunikasi, pengawasan video dan kontrol akses masuk jarak jauh ke dalam satu perangkat yang disebut dengan Door Lock Auto and Indoor Monitor. Pintu digital diresmikan langsung oleh Supriyanto melalui pemotongan pita. Pintu digital diresmikan langsung oleh Supriyanto dengan pemotongan pita. Supriyanto mengapresiasi atas aksi perubahan yang dibuat oleh Lapas Perempuan Semarang. Mengenai hal itu, dengan adanya Network Door Station atau pintu digital lebih memudahkan petugas untuk mengidentifikasi dan memberikan akses keluar masuk petugas dan warga binaan pemasyarakatan. Lapas kelas 3 Suliki bersama para warga binaan menggelar kegiatan pengajian dan zikir bersama dalam rangka memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW 12 Rabiul Awal 1445 Hijriah.
Ya, pengajian dan zikir bersama dalam peringatan Maulid Nabi 1445 Hijriah sebagai momentum untuk muhasabah diri atau memperbaiki diri. Lembaga Pemasyarakatan kelas 3 Suliki bersama para warga binaan menggelar kegiatan pengajian dan zikir bersama dalam rangka memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW 12 Rabiul Awal 1445 Hijriah di halaman kantor Lapas Suliki. Kegiatan tersebut dilanjutkan dengan doa bersama dan sholat Jumat berjamaah. Dalam kesempatan tersebut, para warga binaan pun mendoakan agar kesalahan mereka bisa diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rapat koordinasi pembentukan Geria Abipraya wilayah Papua resmi dibuka oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia Papua. Disaksikan langsung oleh Direktur Bimbingan Kemasyarakatan dan Pengentasan Anak Direktorat Jenderal Pemasyarakatan. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Papua, Antonius M. Ayurbaba, disaksikan oleh Direktur Bimbingan Kemasyarakatan dan Pengentasan Anak Direktorat Jenderal Pemasyarakatan membuka rapat koordinasi pembentukan Geria Abipraya wilayah Papua. Antonius mengatakan masyarakat yang terbentuk melalui kelompok masyarakat peduli pemasyarakatan atau Pokmas Lipas merupakan wadah bagi keterlibatan masyarakat dalam menyelenggarakan layanan pemasyarakatan. Ia menekankan pentingnya kolaborasi dan sinergi yang akan dilakukan oleh Balai Pemasyarakatan Kelas 2 Jayapura bekerjasama dengan anggota Pokmas Lipas sehingga fungsi Geria Abipraya sebagai tempat sarana asimilasi, penampungan sementara, rujukan pidana alternatif, sarana meditasi dan konseling, dan pelaksanaan kegiatan pembimbingan bagi tahanan, anak, warga binaan, dan klien pemasyarakatan dapat terwujud. Sementara itu, Pujo mengatakan besar harapan kami melalui kegiatan ini dapat mewujudkan kolaborasi dan sinergitas antara Bapas, Pokmas Lipas, dan pemerintah daerah juga stakeholder lainnya untuk saling menguatkan komitmen keterlibatan dan peran masing-masing dalam memberikan layanan Geria Abipraya sekaligus mengembangkannya menjadi kelembagaan yang eksis dan mandiri dalam mendukung penyelenggaraan pemasyarakatan. Pusat Pelatihan dan Pendidikan Kesejahteraan Sosial dari Kementerian Sosial Republik Indonesia. Kami bertempat di sana sebagai sekretariat untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan pembimbingan terhadap klien pemasyarakatan yang ada di Bapas, baik klien dari proses pra-adjudikasi, adjudikasi, dan post-adjudikasi. Artinya apa adalah ketika nanti kita mempersiapkan untuk persiapan implementasi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP baru, tentu terhadap putusan-putusan yang nantinya berupa putusan pidana kerja atau pidana kerja sosial atau pidana pengawasan, maka bisa berkolaborasi dengan kelompok-kelompok masyarakat yang tergabung di dalam Pokmas Lipas sehingga kegiatan-kegiatan pembinaan dan pembimbingan bisa dilaksanakan di tempat tersebut. Kegiatan di Geria Abipraya adalah bagian dari salah satu tugas pokok dan fungsinya Bapas dalam melakukan pembimbingan, terutama nanti terkait dengan mereka yang menjalani proses integrasi, di mana di dalam Geria Abipraya ini terdiri dari beberapa kelompok-kelompok masyarakat, baik untuk pembinaan kepribadian, kemandirian, konseling, pendidikan, dan lain-lain. Jadi nanti fungsi Geria Abipraya itu mengakomodir terkait dengan kebutuhan dari klien yang dalam proses pembimbingan di Bapas. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Telah berpulang ke rahmatullah Bapak Handoyo Sudrajat, Direktur Jenderal Pemasyarakatan periode 2013 sampai 2015. Semoga Allah menempatkan beliau di sisinya dan semoga keluarga yang ditinggalkan diberikan ketabahan dan keikhlasan. Amin. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Telah berpulang ke rahmatullah putra terbaik pemasyarakatan, Direktur Jenderal Pemasyarakatan periode 2013-2015, almarhum Handoyo Sudrajat pada Kamis 28 September pukul 4:05 waktu Indonesia bagian Barat.
ucapan duka dan bela sungkawa yang sedalam-dalamnya kepada keluarga besar almarhum Bapak Handoyo Sudrajat. Dan saat ini kita hadir bersama di TPU Menteng Pulau Kasablanca, Jakarta untuk mengantarkan beliau menuju tempat peristirahatan yang terakhir. Bapak Handoyo Sudrajat adalah sosok teladan yang pernah memimpin Direktorat Jenderal Pemasyarakatan sebagai Direktur Jenderal Pemasyarakatan pada periode 2013 sampai dengan 2015. Pada kesempatan yang penuh rasa bela sungkawa ini, saya atas nama Direktorat Jenderal Pemasyarakatan yang saat ini saya pimpin dan yang hadir di sini mengucapkan ikut berduka cita yang sedalam-dalamnya atas wafatnya almarhum. Kepada seluruh hadirin, marilah kita bersama-sama memanjatkan doa kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa. Semoga segala kesalahan, keikhlasan, dan dosa almarhum dapat diampuninya, dan selanjutnya semua amal baktinya diterima Tuhan yang Maha Kuasa sebagai perjalanan. Semoga tenang dalam peristirahatanmu. Istri, keluarga tercinta, rekan, serta keluarga besar almarhum menghantarkan dengan sukacita. Semoga almarhum husnul khotimah. Selamat jalan Bapak, jasa-jasamu akan terus terpatri di sanubari kami. Sahabat pemasyarakatan, sekian informasi yang dapat kami sajikan di minggu ini. Terima kasih telah menyaksikan Apa Kabar Pemasyarakatan. Ya, untuk tetap update informasi seputar pemasyarakatan, terus ikuti media sosial kami di bawah ini. Dan jangan lupa saksikan Apa Kabar Pemasyarakatan. Pemasyarakatan pasti.